Bab 15. Seni pernapasan misterius. Ritme teknik pernapasan ini aneh, kadang-kadang berat, kadang-kadang lemah, sesekali cepat, sesekali lambat, agak kompleks. Meskipun Chu Fang sangat cerdas, pada awalnya ia tetap tidak bisa menyesuaikan diri. Beberapa kali ia tiba-tiba membuang dan menarik napas dengan keras dan ringan, ia seperti tersedak air dan batuk dengan hebat. Anak sapi emas membuka matanya, dan melihat pemandangan ini, ia langsung menyeringai dan tertawa tanpa henti. "Apa yang kau tertawakan?" Chu Fang melototinya. Ia akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan Zhou Chuan. Diejek oleh seekor anak sapi, ia benar-benar ingin memukulnya. Kabut pagi bersinar cemerlang, membawa energi vital yang berlimpah. Anak sapi emas itu duduk bersila dengan sangat stabil, menghirup energi vital. Ada segumpal kabut putih yang beraroma wangi keluar masuk dari hidung dan mulutnya. Seiring dengan pernapasannya, kabut putih bersih itu keluar masuk dari hidung dan mulut, bercampur dengan kabut pagi, mengumpulkan esensi matahari dan bulan. Terlihat bahwa saat melakukan pernapasan khusus ini, tubuhnya memancarkan cahaya yang mengalir. Seluruh tubuhnya seolah terbuat dari emas, tampak semakin luar biasa. Mu! Diiringi oleh lolongan rendah, ia menyemburkan setumpuk udara putih dari hidung dan mulutnya yang meledak di udara seperti guntur yang teredam, memekakan telinga dan sangat menakjubkan. Suara yang tiba-tiba itu membuat Chu Fang terkejut. Jika udara putih itu disemprotkan ke tubuh manusia, diperkirakan akan terlempar jauh. Sementara apakah tubuhnya akan rusak atau tidak, itu tidak diketahui. Begitu kuat, Chu Fang merasa sangat takjub. Ini hanyalah embusan napas dari anak sapi emas, tetapi sudah memiliki daya rusak seperti itu. Bisakah aku mempelajari teknik pernapasan ini? Matanya berapi-api, ia sangat mendambakannya. Anak sapi emas itu tampak bangga, mendongakkan kepalanya, seolah sangat percaya diri dan sombong. Chu Fang secara naluriah merasakan bahwa anak sapi ini memiliki kesombongan yang luar biasa terhadap teknik pernapasan yang dikuasainya. Ia merasa ini pasti sesuatu yang luar biasa. Apakah teknik pernapasan ini memiliki asal-usul yang hebat? Tanya Chu Fang. Ia hanyalah seekor anak sapi, tingginya hanya 1 meter, pasti bukan ia yang menemukannya sendiri. Anak sapi emas itu tiba-tiba menjadi sedikit tegang, dengan ekspresi yang sangat waspada. Chu Fang terkejut. Mungkinkah ini lebih misterius daripada yang ia duga? Bahkan untuk membicarakannya pun ia ragu-ragu. "Bisakah aku belajar darimu?" Tanyanya penuh harap. Ia memiliki kekhawatiran tersembunyi, berharap suatu hari nanti ia bisa melindungi dirinya sendiri. Mutasi terjadi di mana-mana, berbagai fenomena muncul, beberapa manusia bermutasi, dan memiliki kemampuan supranatural. Seperti apa perkembangannya nanti, tidak ada yang bisa memastikan sekarang. Dapat dibayangkan bahwa selain manusia, kemungkinan besar ada spesies lain yang berevolusi, seperti sulur raksasa yang tergantung di langit dan menarik satelit. Di masa depan, bahaya akan ada di mana-mana. Selain itu, ada beberapa gunung dan sungai terkenal, seperti kedalaman pegunungan Taihang, yang secara misterius memunculkan ratusan atau ribuan gunung yang menjulang tinggi, disertai burung buas dan monster aneh. Dan ini mungkin hanyalah puncak gunung es. Oleh karena itu, Chu Fang memiliki rasa urgensi. Ia ingin melindungi dirinya, agar bisa bertahan hidup dalam perubahan dunia yang terus-menerus ini. Anak sapi emas itu sangat ajaib, memberinya harapan. Anak sapi emas itu tampak bimbang. Duduk diam di sana, seolah sedang mempertimbangkan. "Kau tahu? Aku pernah melihat pohon kecil yang ajaib di Gunung Perunggu. Aku bisa membawamu mencarinya di masa depan." Chu Fang tersenyum, melakukan bujukan dan menambahkan, "Asal aku bisa bertahan hidup." "Mu!" Anak sapi emas itu seolah telah mengambil keputusan, mengeluarkan lolongan rendah dan mengangguk dengan serius. Chu Fang gembira, tidak menyangka akan semulus ini. Ia benar-benar takut anak sapi emas itu akan keras kepala, tidak memedulikannya. Anak sapi emas itu menunjuk matahari dengan 1 kaki depannya, dan memberi isyarat agar Chu Fang
seperti dirinya, menghadap ke timur, menghadap kabut pagi, dan mulai melakukan teknik pernapasan aneh itu. Chu Fang cepat belajar apapun, dan kali ini tidak terkecuali. Ia meniru ritme pernapasan anak sapi itu, terlihat cukup mirip, kadang-kadang berat, kadang-kadang tanpa suara. Di mata orang biasa, ini sudah sangat mirip, peniruannya sangat akurat. Namun Chu Fang tidak merasakan kenyamanan apapun. Beberapa kali ia hampir tersedak sendiri. Dadanya terasa seperti menahan udara yang teredam, dan ia agak pusing. Ini jelas tidak normal, karena ia melihat anak sapi emas itu mengeluarkan dengkuran nyaman seiring dengan pernapasannya, matanya tertutup, hampir tertidur, dan memancarkan aroma harum. Hanya seekor anak sapi, tetapi karena melakukan teknik pernapasan, tubuhnya secara alami memancarkan aroma harum benar-benar aneh. Chu Fang mengerutkan kening dan berhenti. Ia menyadari masalah serius. Teknik pernapasan ini mungkin luar biasa, tetapi belum tentu cocok untuk manusia. Anak sapi emas itu merasakannya, membuka matanya, dan terlihat bingung, seolah bertanya mengapa ia berhenti. Chu Fang sangat lugas, katanya. Aku agak khawatir, apakah ras manusia bisa menyesuaikan diri dengan ritme pernapasan ini? Di luar dugaannya, anak sapi emas itu mengangguk tanpa berpikir panjang, memberinya jawaban yang sangat pasti. Ini membuat Chu Fang terkejut. Ia mengonfirmasi lagi dan bertanya, benar-benar tidak ada masalah? Sebenarnya teknik pernapasan apa ini? Bisakah ras lain juga melakukannya? Anak sapi emas itu menunjukkan ekspresi bangga. Ketika menyebut teknik ini, ia menyeringai, mendongakkan kepala, seolah sangat sombong. Posisinya jelas, seolah ini adalah teknik pernapasan nomor 1 di dunia. Teknik pernapasan yang sangat luar biasa, Chu Fang curiga. Anak sapi emas itu duduk bersila di sana, mengangkat kedua kaki depannya, satu kaki menunjuk ke langit, satu kaki menunjuk ke bumi, dan terus bersuara. Mu. Bu. Naik satu kaki menunjuk ke bumi, dan terus bersuara. Mu. Mah. Ya. Aku mengerti. Di atas langit dan di bawah bumi, hanya kaulah yang terhormat. Chu Fang buru-buru berkata, takut ia akanmu mengeluarkan sutra Buddha. Ia duduk dan mencoba lagi. Ia menyelaraskan ritme pernapasannya dengan anak sapi emas, tetapi efeknya tetap minim, tidak merasakan keajaiban apapun. Chu Fang bertahan, tidak menyerah. Meskipun teknik pernapasan ini sangat kompleks dan ritmenya aneh, ia berhasil menghafalnya dengan kuat. Ia merasa tidak ada perbedaan, tetapi tetap tidak efektif. Hingga tiba-tiba, guntur bergemuruh. Anak sapi yang sedang bernapas sendiri itu mengeluarkan suara mu yang memekakan telinga, seolah mengandung kekuatan aneh tertentu. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya bergema mengikutinya. Aroma harum yang samar menyebar, dan gumpalan kabut putih menyelimuti tempat itu dengan bunyi gemuruh yang tak henti-hentinya. Chu Fang merasa telinganya berdenging, dan kemudian dirinya sendiri seolah-olah ikut beresonansi. Ia tidak bisa mendengar suara lain sama sekali. Di telinganya hanya ada satu suara napas. Itu adalah ritme napas anak sapi emas, yang sangat akurat. Apa yang ia tiru sebelumnya hanyalah bentuk, dan sekarang ia baru merasakan spiritnya. Bahkan, ia mendengar suara aliran darah di dalam tubuh anak sapi emas, yang selaras dengan ritme pernapasan ini. Ketika semua ini bekerja bersama, barulah muncul kemampuan luar biasa. Chu Fang mengerti. Ia telah belajar bentuk terlebih dahulu, dan sekarang ia mendapatkan spirit. Spirit dari teknik pernapasan itu diberikan kepadanya oleh anak sapi emas melalui metode yang sangat khusus, yang bisa disebut transmisi rahasia. Tanpa spirit, hanya mendapatkan bentuk tidak ada gunanya. Suara anak sapi, guntur, kabut putih, semuanya muncul bersamaan. Spirit terkandung di dalamnya, dan akhirnya ia rasakan dengan jelas,
mendapatkan warisan tersebut. Chu Fang membuka mata. Kabut putih telah menyebar, kembali ke dalam tubuh anak sapi emas. Ia mengangguk serius, berterima kasih padanya. Ia mulai melakukan teknik pernapasan ini dengan tenang. Segalanya berbeda sekarang, dan ada efek langsung. Menghadap matahari terbit, seiring dengan pernapasannya, ia merasakan energi vital kehidupan yang berlimpah. Di pagi hari ini, ia merasa santai yang belum pernah ada sebelumnya. Seluruh tubuhnya nyaman, semua pori-pori terbuka, dan ada aliran panas yang mengalir. Perlahan-lahan, Chu Fang tidak bergerak, ia sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Cahaya keemasan fajar menyinari tubuhnya, dan wajahnya memiliki lapisan kilau keemasan sama. Anak sapi emas itu membuka mulutnya, sedikit terkejut, menatapnya untuk waktu yang lama. Ketika Chu Fang membuka matanya lagi, matahari sudah terbit tinggi. Ia merasa seluruh tubuhnya penuh energi, segar bugar. Meskipun ia hanya tidur 2 atau 3 jam di malam hari, sekarang ia merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Benar-benar ajaib, seru Chu Fang. Ia merasa sangat nyaman. Setiap gerakan tangan dan kakinya terasa kuat, tubuh fisiknya bahkan membawa sedikit kilau tembus pandang. Energinya sangat melimpah, dan ia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Ia ingin melanjutkan, karena ia merasa ini adalah kenikmatan. Namun, anak sapi emas itu menghentikannya, memberi isyarat bahwa itu sudah cukup. Hanya perlu melakukan teknik pernapasan ini sebentar saja dalam sehari. Chu Fang terkejut. Anak sapi emas itu mengangguk. Ini cukup mengejutkan bagi Chu Fang. Selanjutnya, Chu Fang membersihkan rumah yang sudah lama tidak ia tinggali, lalu keluar untuk melakukan belanja besar. Supermarket agak kosong. Ia mengunjungi beberapa tempat, berusaha sekuat tenaga, barulah ia bisa membeli beberapa kebutuhan sehari-hari yang cukup untuk beberapa waktu. Jelas, dalam beberapa hari terakhir, berbagai laporan telah menyebabkan kepanikan, hampir mengosongkan berbagai pusat perbelanjaan. Si gendut Zhou benar, aku harus memberimu nama. Kalau tidak, bagaimana aku memanggilmu setiap hari? Chu Fang ingin menanyakan nama asli anak sapi emas, tetapi ia hanya bersuara mu beberapa kali, yang sama sekali tidak bisa dipahami. Sebenarnya nama Raja Iblis Banteng itu cukup bagus, ia juga menyarankan. Tetapi begitu ia menyebutkannya, anak sapi emas itu menunjukkan ekspresi mencemooh, karena ia selalu merasa si gendut itu bodoh dan tidak menginginkan nama yang ia berikan secara sembarangan. Pada akhirnya, Chu Fang tidak punya pilihan selain menyebut beberapa nama secara acak. Kebetulan, 2 kata Huang Niu, yang berarti sapi kuning yang ia ucapkan secara tidak sengaja, sangat disukai oleh anak sapi emas. Chu Fang terkejut. Ia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tetapi anak sapi emas itu sudah menetapkan nama itu. Ekspresi Chu Fang aneh. Ketika ia bertemu Zhou Chuan lagi, ia tidak tahu bagaimana ekspresi si gendut itu. Ia berusaha keras memberi nama yang mendominasi Raja Iblis Banteng, tetapi anak sapi emas itu tidak menginginkannya, dan hanya ingin nama Huang Niu yang berarti sapi kuning. Bagaimana kalau kita ganti yang lain? Chu Fang bernegosiasi dengannya. Mu, sapi kuning melotot, sedikit tidak senang. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan ia sangat bangga. Chu Fang menduga, mungkinkah ada alasan tersembunyi? Misalnya, itu adalah apa yang disebut garis keturunan emas, sehingga ia sangat menyukai 2 kata Huang Niu. Siang hari Chu Fang menyiapkan beberapa rumput segar, serta beberapa buah pir dan apel untuk Huang Niu. Ia sendiri juga makan beberapa makanan sederhana. Kemudian ia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak batu setinggi 3 inci, berbentuk persegi, kuno, dan tidak mencolok. Huang Niu melihat kotak batu itu, matanya menunjukkan ekspresi aneh, dan ia diam-diam mendekat. Jangan bergerak, yang ini sama sekali tidak boleh dimakan. Chu Fang memperingatkan. Sapi kuning itu menatap 3 biji di dalamnya. 1 berwarna hitam pekat, 1 gepeng, dan 1 lagi keriput. Ia langsung menunjukkan ekspresi mencemooh. Sangat menghina.
Jangan remehkan mereka. Aku beritahu kau, ini bukan biji biasa. Chu Fang sengaja berlagak misterius. Ia tahu, semakin ia bersikap seperti itu, semakin sapi kuning itu tidak akan peduli. Kalau tidak, ia benar-benar takut sapi kuning itu akan menelannya sekaligus. Mu! Sapi kuning menggeleng, menyeringai dan tertawa mengejek di sana. Chu Fang menggali tanah di halaman. Katanya, aku beritahu kau, dari biji pertama ini, aku berencana menumbuhkan Ratu Barat. Dari biji kedua, aku berencana menumbuhkan gadis misterius 9 langit. Untuk biji ketiga, biarkan aku memikirkan